Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok dari kelas 9D akan menjelaskan mengenai kerajinan bahan keras. Kelompok kami terdiri atas Alevia Farah Andini, nomor absen 5, Alvina Aprilia, nomor absen 6, saya, Indiantika Safitri, absen 19, Nabilah Anindya Paramesti, nomor absen 28, dan Naila Azahra Nur Pranggono, nomor absen 29. Dan sekarang, saya, Indiantika Safitri, akan menjelaskan mengenai kerajinan bambu. Pertama-tama, saya akan menjelaskan pengertiannya terlebih dahulu. Tanaman bambu sejak dulu telah dibudidayakan di Indonesia, India, dan Bangladesh. Istilah lain dari bambu adalah buluh aur, atau dalam bahasa Makassar disebut bulo. Bambu merupakan sumber bahan bangunan yang dapat diperbarui dan banyak terdapat di Indonesia. Bambu yang dipanen dengan benar dan diawetkan merupakan bahan yang kuat, fleksibel, dan murah yang dapat digunakan sebagai alternatif pengganti kayu yang mahal dan langka. Kemudian selanjutnya ada karakteristik bambu. Yang pertama, batangnya kuat, namun akan terjadi pelapukan jika terkena air terus-menerus. 2. Memiliki rongga dari ukuran 1 cm hingga 20 cm sehingga dapat dibuat sebagai wadah dalam kerajinan. Yang ketiga, memiliki ruas batang. 4. Tekstur batangnya halus meskipun tidak diamplas. Yang kelima, dapat dipotong berbentuk sayatan maupun bentuk utuhan. Lalu ada proses pembuatan kerajinan dari bambu dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, pilihlah bambu yang tidak terlalu muda dan tidak terlalu tua. 2. Setelah ditebang, lalu potong sepanjang 2-3 ruas. Yang ketiga, simpan di tempat yang sejuk selama 5-6 hari. Dan 4. Pilihlah bambu yang memiliki ruas paling panjang, agar mudah dibentuk kerajinan tangan apa saja. Kemudian, saya akan menyebutkan beberapa contoh kerajinan dari bambu. Ada pot tanaman, talang air, lonceng angin, lampu taman, kursi taman, dinding, bingkai foto, pancuran air, seruling, bingkai cermin, vas bunga, tempat liling, lampu hias, dan bahkan boneka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila Anindya Paramesti, nomor absen 28. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan bahan keras dari kaca. Yang pertama merupakan pengertian. Kaca merupakan sebuah substansi yang keras dan rapuh, serta merupakan padatan amorf. Hal ini dikarenakan bahan-bahan pembuat kaca bersifat amorf yang mana dapat meleleh dengan mudah. Komponen utama kaca adalah silika. Kaca dapat dibuat secara modern dan tradisional. Pembuatan kaca modern biasanya menggunakan mesin yang bertugas meniup dan membentuk kaca sesuai keinginan. Sedangkan pembuatan kaca tradisional dapat dilakukan dengan cara meniup dan membentuk secara manual. Yang kedua merupakan karakteristik dari kaca. Ada beberapa karakteristik dari kaca. Yang pertama yaitu disusun dari zat yang berbentuk padat. Yang kedua, bersifat transparan atau biasa disebut tembus pandang. Yang ketiga, kaca memiliki tekstur yang bersifat kuat. Yang keempat, tahan terhadap panas yang cukup tinggi. Yang kelima, sulit untuk dibentuk namun akan mudah saat dipanaskan dengan panas yang tinggi. Yang keenam, kaca bersifat kedap air atau tidak mampu menyerap air. Yang ketujuh, kaca tidak mampu menghantarkan panas atau isolator. Dan yang terakhir, kaca mudah pecah saat jatuh atau bertabrakan pada benda. Proses pembuatan kaca antara lain, yang pertama, bersihkan pecahan kaca dari material yang lain yang menempel. Yang kedua, lembur pecahan kaca yang sudah dibersihkan tadi di atas tungku selama 24 jam dengan suhu 1500 derajat atau gunakan kompor sederhana yang bisa menghasilkan suhu yang sama. Yang ketiga, setelah kaca benar-benar meleleh, segera masukkan dalam cetakan. Yang keempat, lalu keringkan, cukup diangin-anginkan saja dia di alam terbuka. Setelah dingin, angkat dari cetakan. Yang kelima, pemberian warna. Untuk menghasilkan warna yang cantik, tidak perlu lagi pewarnaan tambahan yang cukup menggunakan
warna dasar alami dari pecahan kaca yang digunakan. Dan yang terakhir, untuk membuat hiasan atau manik-manik, masih ada langkah selanjutnya, yaitu melubur kembali batang kaca yang sudah dipilin, das api, dan dibentuk sesuai keinginan. Adapun contoh dari kerajinan dari bahan kaca yaitu yang pertama frame lampu, kedua frame lilin, yang ketiga meja hias, frame lampu simpel, vas bunga, hiasan meja, tempat gelang, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alvina Aprilia dari kelas 9D, nomor absen 6. Di sini saya akan menjelaskan tentang kerajinan rotan. Rotan merupakan sejenis tanaman akar-akaran liar yang banyak tumbuh di daerah hutan hujan tropis. Indonesia dapat dikatakan sebagai penghasil rotan terbesar di dunia, karena hampir 30% rotan mentah di dunia dapat dihasilkan oleh Indonesia. Tanaman rotan adalah sejenis tanaman palem yang merambat dan dapat tumbuh mencapai panjang 100 meter lebih. Kulit rotan dapat menghasilkan anyaman yang sangat kuat. Bagian dalam rotan, jika dibelah akan menghasilkan tali rotan yang tipis, disebut dengan fitrit atau petrik. Penghasil rotan mentah terbesar di Indonesia adalah Pulau Sulawesi dan Kalimantan. Berikut saya akan menjelaskan alat dan bahan pembuatan kerajinan rotan. Yang pertama, bahan yang dibutuhkan untuk pembuatan kerajinan rotan adalah rotan, yang terbagi dalam 3 bagian, yaitu A. Rotan kupasan atau kulit luar, sebagai pengikat atau bahan anyaman. Yang B. Rotan batang, yang langsung dipoles. Dan C. Rotan isi, yang biasa disebut dengan fitrit atau petrik. Selain rotan, bahan lainnya adalah minyak tanah atau belerang untuk pemasakan, politur, dan cat warna. Nomor 2, yaitu alat pembuatan kerajinan rotan. Alat yang digunakan untuk membuat kerajinan rotan adalah gunting rotan, palu, alat pembengkok, bor, amplas, gergaji, kompor, kuas cat, dan lain-lain. Produk kerajinan rotan. Produk kerajinan rotan banyak dibuat perajin di berbagai daerah dengan beraneka bentuk. Kerajinan rotan dibuat dalam benda pakai hingga benda hias. Di antara adalah kursi, meja, lemari atau rak, dan masih banyak lagi. Rotan memiliki warna khas yaitu putih kekuningan, coklat, dan hitam. Perajin mengabadikan warna natural rotan agar terlihat keasliannya. Namun, ada juga beberapa desain yang diberi warna-warni mengikuti selera pembeli. Harga kerajinan rotan ini pun relatif terjangkau bergantung pada bentuk dan ukurannya. Proses kerajinan rotan. Setelah dibersihkan dari pelepah yang berduri, rotan harus dilakukan pengawetan dan terlindung dari jamur Busten. Terdapat 2 proses pengolahan bahan baku rotan, yaitu pemasakan dengan minyak tanah untuk rotan yang berukuran sedang atau besar, dan juga pengasapan dengan belerang untuk rotan berukuran kecil. Proses pembuatan anyaman rotan dilakukan beberapa tahapan antara lain, yaitu A. Pembuatan kerangka. Untuk produk ukuran besar seperti kursi, meja, lemari, dan rak, dibentuk di kerangka menggunakan rotan dengan diameter besar, di mana dalam proses pembuatan kerangka menggunakan alat pembengkok agar rotan tersebut bisa dilekukkan sesuai dengan model desainnya. Yang seterusnya, B. Penganyaman. Tujuannya untuk membentuk sesuai desain. Rotan yang digunakan dapat berupa rotan polis yang sudah dibersihkan kulitnya berwarna putih atau kulit rotan. Lalu C. Pengecatan, yaitu memberikan warna dasar pada produk tersebut dengan menggunakan kuas. D. Proses finishing adalah proses yang merupakan tahap terakhir dalam proses pembuatan produk, di mana dalam prosesnya yaitu antara lain dengan pengampelasan untuk menghilangkan bulu-bulu rotan. Baru kemudian rotan divernis atau dipolitur. Dalam pembuatan rotan dengan ukuran kecil menggunakan rotan fitrit. Sebelum digunakan, sebaiknya rotan direndam terlebih dahulu di dalam air selama 1-2 menit agar rotan lentur dan mudah dibentuk. Jika rotan direndam air, maka air akan menyerap ke dalam rotan, sehingga rotan tidak mudah patah jika dibentuk. Teknik pembentukan rotan adalah dengan dianyam dan ditempel. Cukup sekian dari saya. Kerajinan kayu. Pengertian. Kayu adalah bagian batang atau cabang serta ranting tumbuhan yang mengeras karena mengalami lignifikasi atau pengayuan.
Para pengrajin memang sering menjadikan kayu sebagai bahan kerajinan yang bernilai tinggi. Meski tingkat kesulitan yang tinggi, ketimbang bahan dasar kerajinan lainnya, kayu juga sering dijadikan bahan untuk membuat kerajinan handmade sendiri di rumah. Kemudian selanjutnya ada karakteristik. 1. Kayu terdiri dari berbagai macam jenis, seperti mahoni, pinus, jati, nangka, kelapa, dan sebagainya. 2. Masing-masing kayu memiliki ciri yang berbeda. 3. Rata-rata memiliki serat atau urat kayu yang indah. 4. Memiliki lingkaran tahun. 5. Tahan lama dan dapat dibentuk dengan diukir. 6. Ada yang memiliki beban ringan maupun berat. 7. Sebagian dapat memuat karena perubahan suhu, tapi tidak demikian untuk kayu jati. Lalu ada proses membuat kerajinan kayu. Yang pertama, menyiapkan bahan dan alat, seperti kayu, mesin bubut, mesin pemotong kayu, gergaji, pahat, palu, cukil, amplas, dan kuas. 2. Membuat rancangan. Kemudian selanjutnya, menyiapkan pola, menempel pola pada papan yang sudah disiapkan, menyekrol, memahat awal, lalu memahat bagian dasaran atau lemahan. Yang ke-8, membentuk ukiran, memberi benangan atau coretan pada motif, mengamplas, dan yang terakhir adalah finishing. Berikut merupakan beberapa contoh produk dari kayu. Yang pertama adalah tempat tisu, miniatur mainan, tempat alat tulis, asbak, kotak perhiasan, nampan, lampu hias, bingkai foto, vas bunga, dan juga gantungan kunci. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Azhara Nur Pranggono dari kelas 9D nomor absen 29. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang kerajinan logam. Kerajinan logam merupakan sebuah seni kerajinan untuk membuat sesuatu menjadi barang-barang yang memiliki nilai guna dengan logam sebagai medianya. Jenis-jenisnya: 1. Logam buatan tangan. Kerajinan logam murni menggunakan tangan tanpa mengandalkan mesin. Logam cetakan teknologi. Kerajinan logam menggunakan cetakan sering dijadikan alternatif dalam produksi kerajinan logam, terutama untuk permintaan produk dengan kuantitas besar dan waktu yang terbatas. 3. Logam buatan mesin. Kerajinan logam dengan cara buatan menggunakan mesin merupakan sistem produksi massal. Prosedur pembuatannya: 2 dimensi. Langkah pertama, membuat gambar desain pada sebuah kertas. Kemudian, gambar yang sudah jadi ditempelkan pada permukaan bahan logam yang dipakai ialah seperti aluminium. Adapun proses pada pembuatan: setelah gambar sudah terbentuk pada bahan logam, langkah selanjutnya pada permukaan bawah aluminium dialasi dengan handuk kecil atau busa. Sedangkan bagian atas ditekan sehingga objek gambar itu terbentuk menonjol keluar seperti relief. 3 dimensi. Teknik pencetakan pada model 3 dimensi adalah dengan membakar bahan logam di dalam tungku. Pembakaran sampai bahan logam itu meleleh. Setelah bahan logam meleleh, lalu cairan logam tersebut dituangkan ke dalam sebuah cetakan dasar. Kemudian teknik selanjutnya adalah teknik penempaan. Siapkan semua alat serta bahan yang akan dibutuhkan untuk melakukan teknik penempaan. Langkah selanjutnya adalah membentuk karya yang akan dibuat dengan menggunakan bahan logam yang sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Langkah terakhir, melakukan penghalusan pada suatu permukaan hasil kerajinan logam tersebut. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi kami kali ini. Terima kasih.